Kan gue CEO, Chief Everything Officer. Jadi apa aja gue sibukin, Chief Everything Officer bro. Saya ingin menjadi investor. Memulai bisnis itu orang hanya melihat di atas, sementara banyak yang tidak melihat bagaimana menuju ke situ. Sehari-hari sibuk apa nih? Sibuk menjamu para tamu di tempat makan. Alhamdulillah sekarang lagi sibuk untuk ngembangin usaha. Yang tadinya hanya fokus di pendidikan, alhamdulillah setelah main sama Anggasa nih jadi merambah ke beberapa bidang lain nih. Kan gue CEO, Chief Everything Officer. Jadi apa aja gue sibukin, Chief Everything Officer bro. Fokus bisnis sekarang sedang dijalani, itu ada bisnis apa aja ya Kang ya? Kayak kerjaan umum aja. Kalau Bandung TV mah nyari order, kerjain order, organize people. Udah itu aja, organize project baru. Terus kalau di luar Bandung TV, gue di Ikatan Alumni ITB bikin ada suatu program talk show teknologi rock and roll. Nah, subscribe ya. Talk show teknologi rock and roll. Baru satu episode sih. Itu bisa di-subscribe. Kliennya itu sekolah dan dinas pendidikan. Terus sampai kejadian corona kemarin, nah ketika corona barulah kita sadar kalau kita nggak bisa hanya diam di satu usaha saja. Alhamdulillah juga berkat ketemu sama Kang Anggasa, kita banyak tukar pikiran gitu ya. Sekarang kita merambah ke teknisi AC, kemudian kita merambah ke kuliner, itu lewat produk Apang Bugis. Kemudian kita juga masuk ke fashion anak dan juga kita masuk juga ke pendidikan di niche calistung, usia anak 5 tahun ke bawah, seperti itu. Kalau kami mainnya di hospitality industry. Hospitality industry itu ada hotel, ada kafe dan restoran. Nah, untuk saat ini kafe dan kami juga punya hotel kapsul dan nanti akan kami launching di sekitar sini juga. Jadi satu kawasan dengan kafe itu ada glamping nanti. Apa sih yang bikin usaha lo ini berbeda dengan kompetitor sejenis lo? Bisa dikatakan kita perusahaan yang sekarang konsisten dengan masalah syariat. Jadi kita betul-betul berusaha menjalankan syariat Islam dalam menjalankan perusahaan kita, baik itu dari segi finance, keuangan maupun operasional gitu. Kalau Bandung TV beda, karena kita segmennya budaya Sunda. TV nggak banyak yang ambil segmen itu. Kalaupun ada ya baru-baru lah. Kalau kita kan udah 17 tahun gerak di bidang itu, jadi udah pakem lah tuh. Produser bahasa Sunda gue itu udah one of the best lah kali ya di West Java tentang bahasa Sunda. Dari segi konten kita udah kuat di situ, di kebudayaan Sunda. Jadi kita punya propose sesuatu yang berbeda dengan media lain dalam hal konten. Itu aja sih. Kalau kami selalu inovasinya berbeda ya. Kalau misalnya hotel, kami hotel kapsul. Waktu itu kami 2017 di Bandung, hotel kapsul pertama di Bandung. Orang belum ada, kami sudah ada. Arti sukses di bisnis menurut lo itu apa? Anjir, di malam-malam pertanyaan susah banget lagi. Sukses itu ketika kita sudah bisa memberikan manfaat banyak buat orang. Jadi betul-betul kita menjalankan usaha ini bisa memberikan kesejahteraan bukan cuma buat diri kita, tapi yang paling dekat juga karyawan kita, tim kita itu dulu sebelum ke orang lain gitu ya. Bermanfaat aja buat banyak orang dan diri sendiri, keluarganya karyawan, keluarganya owner, keluarganya klien. Itu sukses lah. Bandung support nggak sih dengan usaha yang sedang lo jalanin ini? Support. Ya, salah satunya kan Bandung ini kan kota kreatif ya. Kota kreatif ini tentu mereka akan support banget terhadap anak-anak kreatif. Ekosistem yang ada di kota Bandung itu sangat mendukung untuk kita berbisnis di industri kreatif seperti ini. Kalau background saya sendiri kebetulan saya dari Sulawesi Selatan, tapi saya TK sampai SMA di Kalimantan Timur. Kemudian saya juga sempat beberapa waktu di Sumatera. Begitu di Bandung, saya bisa katakan ini sangat luar biasa untuk dunia usaha ya. Iklimnya ini sangat beda sama daerah-daerah yang lain, terutama untuk anak muda. Jadi jelas usaha kami ini sangat disupport ya dengan kondisi di Bandung, terutama dari segi kreatif dan digitalisasi ya. Ini yang kami rasakan beda sekali, maksudnya Support, difasilitasin, banyak didukung lah, dibantu kegiatan gue. Gimana sih caranya lo nge-maintain usaha lo ini? kita lebih membangun fondasi perusahaan ini terutama dari segi struktur gitu ya, itu dengan lebih baik lagi. Jadi sekarang lebih kolaborasi dan bangun sistem. Pertama tentu tetap fokus di konten. Konten kita kan budaya Sunda. Kita nggak main ke drama Korea, nggak main ke film barat gitu. Marvel nih, ada baju Marvel nggak main, kita nggak main. Kita main itu tetap budaya Sunda aja. Berita gua ada bahasa Sunda. Itu kan kita harus adaptif dan inovasi. Kita harus adaptasi dengan perubahan yang ada secepat mungkin, tidak boleh kita menunggu. Termasuk dari strategi berbagai macam strategi
digitalnya dan lain-lainnya. Kita pokoknya kuncinya adaptif dan inovasi gitu. Pelajaran apa yang lo ambil dari kegagalan lo di bisnis? Jangan pernah percaya sama omongan orang gitu, buktiin dulu. Intinya sih kalau ada kerjasama sama orang lain yang belum kita kenal tuh step by step lah, jangan langsung sesuatu yang besar gitu. Kerjaan kecil dulu, kerjaan kecil, udah bangun trust, frekuensi udah sama, baru semakin besar proyeknya itu. Pertama, tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap market. Kami pernah gagal memaksakan apa yang kami anggap sempurna, apa yang kami anggap baik, ketika dilempar ke market ternyata market tidak suka. Nah, pelajarannya kami sekarang harus benar-benar mendengar apa kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga kita berikan solusi buat mereka, kira-kira gitu. Kita nggak bisa besar bisnis kita kalau kita itu makan sendiri, Kang Aril. Kita harus kolaborasi, berbagi gitu ya, membuat skema bisnis itu yang bisa melibatkan banyak orang, sehingga banyak orang yang bekerja di tempat kita, sistem itu sustain, berjalan gitu, dan makin besar. Sekarang lo happy nggak sama hidup lo sekarang ini? Super happy, super happy. Alhamdulillah. Happy. Diri lo ini akan seperti apa nih 5 tahun ke depan? Kalau 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi investor. Ngembangin perusahaan aja kalau gue mah. Mungkin saya akan menjadi orang yang ingin banyak lagi dikenang sebagai orang yang banyak berbagi ke sesama. Penyesalan terbesar dalam hidup lo ini apa nih? Ya sebenarnya semua itu pelajaran ya buat kita gitu ya. Semuanya nggak ada yang jelek, semua itu ada hikmahnya. Tapi memang seandainya gitu ya, seandainya mungkin lebih awal saya menyadari, yang pertama bakti sama orang tua, nurut sama orang tua. Nah ini juga mungkin pelajaran buat teman-teman yang muda, kadang-kadang masih berapi-api sama orang tua karena nggak nyambung, memaksakan akhirnya malah nggak dapat keberkahan, dapat ridho gitu ya. Karena ini saya rasakan dan saya survei ke teman-teman sendiri yang memang sama orang tuanya fine itu cepat gitu. Penyesalan terbesar ya, penyesalan terbesar adalah ketika saya terlambat menyadari keangkuhan diri ini. Jadi dulu pernah di fase yang namanya kita sombong, kita tidak mau berkolaborasi, tidak mau berbagi sehingga kita tertinggal jauh sekali. Dan saya dulu tipikal orang yang tidak ingin belajar setiap hari. Nah mungkin penyesalan itulah yang kalau saya ulang, saya ingin mengulangnya bagaimana saya belajar dan berkolaborasi dengan banyak orang, kira-kira gitu. Kadang-kadang gue terlalu lama mikir sih buat suatu project yang gue kayaknya ini bagus, tapi karena kesibukan itu kan, inovasi itu kadang-kadang kita tahu itu bagus cuma ketunda gitu karena ada yang lebih urgent, ini kelewatan. Kalau itu gue mulai lebih awal pasti lebih oke gitu sih kadang-kadang. Seberapa sayangnya sih sama Bandung nih? Wah sayang banget, gila. Saking sayangnya saya pun istri saya orang Bandung. Itulah bukti sayang saya ke Bandung. Dari KTP saya Sumatera Selatan berubah menjadi KTP Kota Bandung. Sayang. Kalau saya katakan mungkin yang real aja ya, 4 saudara, saya 3 di sini semua. Orang tua juga ini lagi proses mau pindah ke Bandung gitu. Pelajaran hidup apa sih yang lo bisa bagikan nih buat orang-orang yang saat ini sedang dan akan menjalankan satu usaha? Fokus dulu bidangnya apa, kemudian coba belajar dari orang yang di bidang tersebut sudah lama, datengin, pelajarin, tanya gitu ya. Nah di Bandung ini ramah-ramah semua, kita datengin tuh seneng semua. Oh kalau sedang ya fokus on one thing gitu ya, until successful ya. Kecuali lo emang udah nggak suka banget perlu pindah bidang. Tapi kalau masih jalan, lo fokus aja itu dulu. Walaupun ada ketemu di HIPMI gitu, diajakin apa, ntar dulu, pokoknya lo beresin dulu sampai profit baru lo pindah. Memulai bisnis itu orang hanya melihat di atas, sementara banyak yang tidak melihat bagaimana menuju ke situ. Nah mungkin yang harus kita share pengalaman saya ke teman-teman itu bagaimana kita menghargai proses sebuah perjalanan bisnis. Nah, di situ kita bisa tahu perjalanan ini seperti apa, kita menghargai prosesnya. Nah, jadi teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan takut, tapi tetap harus banyak belajar, harus banyak mendengar, dan harus segera action sesegera mungkin. Tidak boleh meratapi kegagalan, kira-kira gitu.